Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Kita akan membaca yang ke-6 dan 7. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiranmu, damai segala sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, pagi ini kita melihat bersama-sama tentang bagaimana kita boleh mengalami sukacita di dalam doa kita. Ketika kita berbicara tentang kehidupan kita, ada saat-saat ketika hati kita terasa penuh seperti bejana yang hampir tumpah, pikiran kita berputar, bayangan terburuk muncul, dan tubuh pun merespon dengan gelisah. Sudah pada saat-saat seperti ini, biasanya kita boleh sungguh mengalami down atau kekecewaan dan lain sebagainya. Tapi justru karena situasi inilah firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Karena bisa saja kejenuhan, kekecewaan kita itu disebabkan karena kekhawatiran dalam setiap hidup kita. Larangan untuk jangan khawatir bukan untuk menekan perasaan kita, tetapi justru untuk mengalihkan pusat ketergantungan kita. Jadi bukan untuk menekan perasaan kita, tetapi justru untuk mengalihkan pusat ketergantungan kita. Tuhan tahu bahwa kekhawatiran hanya menguras kekuatan, sementara doa menyalakan kembali harapan. Saudara, itu makanya kalau kita melihat di sini, apa yang boleh sungguh kita alami, dalam situasi-situasi yang sedang tidak nyaman, dalam situasi-situasi yang bahkan bisa saja terancam, dalam situasi gelap dan terbatas itu, firman Tuhan mengajarkan jalan menuju sukacita. Artinya, sukacita dalam doa bukan tergantung lingkungan, tetapi pada hubungan. Jadi sama dengan yang lain. Bahwa sukacita itu bukan datang dari benda-benda mati itu, tetapi itu semua adalah bagaimana kita tergantung dengan hubungan kita, saudara. Nah, kita memperhatikan dalam dua ayat ini jelas, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi alih-alih kamu khawatir, sebetulnya nyatakan apa yang menjadi keinginanmu itu. Saudara, ayat ini bukan sekedar meminta, tetapi membuka seluruh isi hati. Baik di situ ketakutan, kebutuhan, rencana, kerinduan ada di sana. Dan kalau kita memperhatikan, kita bisa melihat di sana kata-kata itu ditutup dengan ucapan syukur. Kata-kata itu ditutup dengan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah tanda kepercayaan bahwa Tuhan bekerja. Ucapan syukur adalah tanda bahwa kita percaya Tuhan bekerja meskipun mungkin belum melihat hasilnya. Saudara,
Melalui doa kita bukan hanya memindahkan beban dari bahu kita, tetapi melalui doa kita memindahkan fokus dari masalah kepada pribadi Tuhan Allah yang berkuasa. Saudara, kita bisa melihat di sana janji damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara, damai sejahtera Allah. Damai itu bukan produk logika. Damai melampaui pengertian. Kita mungkin tidak mengerti bagaimana masalah akan selesai, tetapi hati kita tetap tenang. Kita mungkin tidak melihat perubahan segera, tetapi pikiran kita dijaga supaya tidak hanyut dalam ketakutan. Damai Allah bukan perasaan sesaat. Damai Allah adalah penjagaan aktif dari Tuhan yang tinggal bersama kita. Jadi ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, Alkitab memberikan janji-janji itu bagi kita semua. Ketika doa menjadi ritme harian kita, bukan reaksi darurat. Ada banyak orang menjadikan doa itu reaksi darurat. Ada masalah, ada ini, ya ada kekacauan, baru kita berdoa ya. Nah, saudara, saya mau katakan begini. Ketika doa tidak menjadi ritme atau tidak kita jadikan sesuatu yang dalam situasi darurat, tetapi menjadi ritme harian yang saya dan saudara alami, maka doa tidak selalu mengubah situasi, memang, tetapi selalu mengubah kita. Doa mengarahkan hati kita untuk melihat bahwa Tuhan hadir, mendengar, memegang, dan menuntun setiap langkah. Dan dari kehadirannya mengalirlah sukacita yang tidak dapat dicuri oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita menjadikan doa itu ritme kehidupan kita. Bukan dalam situasi yang darurat baru berdoa, tapi menjadi ritme dalam setiap kehidupan kita. Dan justru disitulah kita boleh mengalami apa yang Tuhan boleh janjikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Kiranya Tuhan yang memimpin kita untuk setiap hal apa yang menjadi setiap kerinduan kita. Tuhan nyatakan. Sembah Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa yang penuh kasih, ajari kami untuk hidup dalam aliran doa yang konsisten. Di tengah kekhawatiran dan tekanan hidup kami, tuntunlah kami untuk datang kepadamu dengan hati terbuka. Ajari kami menyatakan segala sesuatu kepadamu dengan ucapan syukur, percaya bahwa Engkau bekerja melampaui apa yang dapat kami pikirkan. Curahkanlah damai-Mu yang menjaga hati dan pikiran kami, agar sukacita-Mu menjadi nyata dalam setiap langkah hidup kami.